Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi chapter 7 mengenai cash and account receivable. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Dia Zahra dengan NIM 2023-1211-057. Saya Yunita Sarana Baban dengan NIM 2023 121111067. Saya Sofia Alifaya Sinta dengan NIM 2023-121-1078. Saya Kayla Salsabila dengan NIM 2023 12 11 042. Baik, jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan cara melaporkan uang tunai dan item terkait. Yang kedua, menjelaskan definisi piutang dan menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan pengakuannya. Yang ketiga, menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan penilaian piutang. Yang keempat, menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan pengakuan dan penilaian piutang wesel. Yang kelima, jelaskan masalah akuntansi tambahan yang terkait dengan piutang usaha dan wesel tagih. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, pengertian dari cash. Jadi cash ini merupakan aset yang paling liquid, yang mana sebagai media pertukaran standar dan dasar untuk mengukur serta menghitung semua item lainnya. Nah, perusahaan ini umumnya mengklasifikasikan uang tunai atau cash ini sebagai aset lancar. Cash atau yang biasa disebut dengan uang tunai ini terdiri dari koin, mata uang, dan dana yang tersedia dan disimpan di bank. Nah, instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti Wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, dan Wesel Bank ini juga bisa dipandang sebagai cash atau uang tunai. Nah, bank ini memiliki hak hukum untuk meminta pemberitahuan sebelum penarikan. Nah, tetapi karena bank ini dia jarang meminta pemberitahuan sebelumnya, rekening tabungan ini tetap dianggap sebagai cash atau uang tunai. Beberapa instrumen yang dapat dinegosiasikan ini memberi kesempatan kepada para investor kecil untuk memperoleh bunga. Nah, barang-barang ini yang lebih tepat diklasifikasikan sebagai investasi sementara daripada uang, meliputi dana pasar uang, sertifikat tabungan pasar uang, sertifikat deposito, dan jenis-jenis deposito, serta surat berharga jangka pendek yang serupa. Nah, sekuritas ini tuh dia biasanya mengandung batasan atau penalti atas konversinya menjadi uang tunai. Nah, tetapi dari pasar uang ini juga memberikan hak istimewa rekening giro biasanya diklasifikasikan sebagai cash atau uang tunai. Nah, barang-barang tertentu ini menghadirkan masalah klasifikasi. Perusahaan ini memperlakukan cek dan surat utang yang tertinggal, yang tanggal di kemudian hari sebagai piutang. Jadi mereka ini juga memperlakukan kemajuan perjalanan sebagai piutang jika ditagih dari karyawan atau dipotong dari gaji mereka. Nah, jika tidak, perusahaan ini mengklasifikasikan uang buka perjalanan sebagai biaya prabayar. Rangko di tangan diklasifikasikan sebagai bagian dari persediaan perlengkapan kantor atau sebagai biaya prabayar. Karena dana kas kecil dan dana operasional saat ini dan melikuidasi kewajiban lancar. Perusahaan ini memasukkan dana ini ke dalam aset lancar sebagai cash atau uang tunai. Nah, selanjutnya di sini ada pelaporan cash. Jadi meskipun pelaporan cash ini dia relatif mudah, tetapi sejumlah masalah ini perlu mendapat perhatian khusus. Nah, contoh masalah-masalah yang terkait dengan pelaporan cash itu, yang pertama di sini kita bisa lihat ada setara cash atau yang dikenal dengan cash equivalence. Nah, cash equivalence ini dia adalah
investasi jangka pendek yang sangat liquid yang mudah dikonversi menjadi sejumlah uang tunai yang diketahui dan sangat dekat dengan jatuh tempo sehingga menimbulkan risiko perubahan yang signifikan karena perubahan suku bunga. Nah, umumnya hanya investasi dengan jatuh tempo awal berat atau kurang yang memenuhi syarat menurut definisi ini. Nah, contohnya itu surat pembendaharaan negara, surat berharga komersial, dan dana pasar uang. Beberapa perusahaan ini menggabungkan cash dengan investasi sementara pada laporan posisi keuangan. Yang kedua ada uang tunai terbatas atau restricted cash, yang mana petty cash, payroll, dan dividend funds ini adalah contoh uang tunai yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Nah, dalam kebanyakan situasi, fund balance ini tidak material. Oleh karena itu, perusahaan tidak memisahkannya dari kas dalam laporan keuangan. Nah, jika jumlahnya material, perusahaan ini memisahkan cash terbatas dari cash biasa untuk tujuan laporan. Perusahaan ini mengklasifikasikan cash terbatas baik dalam aset lancar maupun dalam bagian aset tidak lancar, tergantung pada tanggal ketersediaan atau pencairannya. Nah, klasifikasi dalam bagian lancar ini dia sesuai jika kas untuk pembayaran kewajiban yang ada atau jatuh tempo ini dalam 1 tahun atau siklus operasi yang mana lebih lama. Di sisi lain, perusahaan ini juga menunjukkan cash terbatas di bagian tidak lancar dari laporan posisi keuangan jika menyimpan cash untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, yang ketiga ada saldo bank bermasalah atau bank overdraft, yang mana merupakan penarikan dana berlebih di bank terjadi ketika perusahaan ini menulis cek lebih dari jumlah yang ada di rekening kasnya. Nah, perusahaan ini harus melaporkan cemukan bank di bagian kewajiban lancar serta menambahkannya ke jumlah yang dilaporkan sebagai utang usaha. Nah, jika material, perusahaan ini harus mengungkapkan item ini secara terpisah, baik di laporan posisi keuangan atau dalam catatan terkait. Nah, selanjutnya ada account receivable. Jadi, account receivable ini adalah klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan pihak lain atas uang, barang, serta jasa. Nah, perusahaan ini dia dapat mengklasifikasikan piutang ini menjadi dua, ada piutang dagang, ada piutang usaha. Nah, piutang dagang ini sendiri dan aset lancarnya ini menjadi piutang usaha dan wesel tagih. Sedangkan kalau piutang usaha ini dia adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual gitu. Jadi janji ini tuh merupakan rekening terbuka yang timbul dari perpanjangan kredit jangka pendek. Nah, perusahaan biasanya nih menagihnya tuh dalam waktu 30 hingga 60 hari. Jadi catatan piutang ini adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan mendatang gitu. Jadi janji ini tuh dapat muncul dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Nah, nota ini dapat bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, selanjutnya ada piutang non perdagangan yang timbul dari berbagai transaksi. Jadi, ada beberapa contoh piutang non perdagangan. Yang pertama ini ada kemajuan dari kepada pejabat dan karyawan. Nah, yang kedua ada uang muka ke anak perusahaan. Yang ketiga, deposit dibayarkan untuk menutup potensi kerusakan atau kerugian. Yang keempat, ada deposit dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. Nah, yang kelima ada dividen dan bunga yang diterima. Nah, yang keenam ada klaim terhadap perusahaan asuransi untuk korban yang menderita, terus para terdakwa dalam gugatan, badan pemerintahan untuk pengembalian pajak, pengangkut umum untuk barang yang rusak atau hilang, serta pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan. Nah, jadi di sini ada contoh dari pengakuan account receivable.
Misalnya, jika Lululemon Athletica menjual pakaian yoga kepada Jennifer Burian seharga $100 secara kredit, bagaimana jurnal entry yang harus dibuat oleh Lululemon Athletica? Nah, di sini kita bisa lihat solusinya. Jadi jurnal entry yang harus dibuat oleh si Lululemon Athletica ini adalah account receivable pada sales revenue yang mana sebesar $100. Nah, dalam situasi ini tuh jadi si Lululemon ini eh, ketika pakaian yoga ini diberikan kepada si Jennifer, sehingga si Jennifer ini memegang kendali atas pakaian yoga tersebut, maka ketika perubahan kendali ini terjadi, Lululemon ini dia harus mengakui piutang usaha atau account receivable di debit dan mengakui pendapatan penjualan atau sales revenue di kredit sebesar $100. Yang mana Lululemon ini mengasumsikan bahwa $100 ini adalah jumlah yang diharapkan akan diterima dari Jennifer. Nah, selain itu pengakuan dari pendapatan ini juga menunjukkan kalau si Lululemon ini harus mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban kinerjanya dengan mentransfer barang atau jasa ke pelanggan atau ke si Jennifer ini. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya harga transaksi. Jadi harga transaksi ini adalah jumlah imbalan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan sebagai jasa imbalan atas pengalihan barang atau jasa. Nah, dalam kasus yang tadi, kasus Blue Lemon ini, jadi harga transaksi ini mudah ditentukan. Kenapa mudah ditentukan? Karena si Jennifer Burian ini setuju untuk membayar sejumlah uang tetap kepada Lululemon dalam jangka waktu yang singkat. Nah, tetapi dalam situasi lain, ada juga beberapa perusahaan ini yang harus mempertimbangkan hal-hal seperti imbalan variabel yang dapat mempengaruhi saldo piutang usaha. Nah, dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa ini bergantung pada kejadian di masa mendatang. Kejadian di masa mendatang ini seringkali mencakup hal-hal seperti diskon, retur dan potongan, rabat, dan bonus kinerja. Nah, di sini tuh ada beberapa hal yang mempengaruhi harga transaksi dengan demikian saldo piutang usaha. Yang pertama tuh ada trade diskon atau diskon perdagangan. Yang kedua ada sales diskon atau diskon penjualan. Yang ketiga ada sales return and allowance atau pengembalian dan potongan penjualan. Yang keempat ada time value of money atau nilai waktu uang. Nah, selanjutnya di sini ada metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Jadi, metode ini tuh ibaratnya tuh mengasumsikan bahwa piutang usaha ini baik dihasilkan dari setiap penjualan dan bahwa kejadian selanjutnya ini mengungkapkan bahwa akun tertentu tidak dapat ditagih dan tidak berharga. Jadi, dari sudut pandang praktis, metode ini tuh terlihatnya sederhana sama mudah diterapkan. Tapi metode penghapusan langsung secara teoritis ini dianggap nih kurang memadai. Nah, metode ini biasanya tuh gagal mencatat biaya yang dikeluarkan dan tidak menghasilkan piutang yang dinyatakan pada nilai tunai yang dapat direalisasikan pada laporan posisi keuangan. Jadi, akibatnya ini, penggunaan si metode penghapusan langsung ini tidak dianggap tepat, kecuali jika jumlah yang tidak dapat ditagih ini tidak material. Gitu. Nah, selanjutnya ada metode penyisihan untuk piutang. Jadi piutang tak tertagih ini dia melibatkan estimasi piutang yang tidak dapat ditagih pada akhir setiap periode. Nah, hal ini tuh memastikan bahwa perusahaan ini menyatakan piutang pada laporan posisi keuangan pada nilai tunai yang dapat direalisasi. Jadi nilai realisasi ini adalah jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk diterima secara cash atau tunai. Nah, jadi pada setiap tanggal laporan keuangan, perusahaan ini memperkirakan piutang tak tertagih sama nilai tunai yang dapat direalisasikan menggunakan informasi tentang peristiwa masa lalu dan saat ini, serta perkiraan kemungkinan penagihan di masa mendatang. Jadi, akibatnya laporan posisi keuangan itu mencerminkan estimasi terkini dan kerugian piutang yang tak tertagih yang diharapkan pada tanggal pelaporan. Dan laporan laba rugi ini mencerminkan dampak penurunan atau peningkatan kredit yang telah terjadi selama periode tersebut.
Nah, metode ini di sini bisa dilihat ya, memiliki 3 fitur penting. Yang pertama tuh ada perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih dan bandingkan estimasi baru dengan saldo saat ini dalam akun penyisihan. Yang kedua ada perusahaan mendebit estimasi kenaikan piutang tak tertagih ke beban utang tak tertagih dan mengkreditnya ke penyisihan piutang ragu-ragu atau akun kontra aset melalui entry penyesuaian di akhir setiap periode. Nah, yang ketiga, ketika perusahaan menghapus akun tertentu, mereka mendebit piutang tak tertagih sebenarnya ke penyisihan piutang ragu-ragu dan mengkredit jumlah tersebut ke piutang usaha. And next. Nah, selanjutnya ada notes receivable. Jadi, notes receivable ini merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, semua wesel ini mengandung unsur bunga karena nilai waktu uang. Perusahaan ini mengklasifikasikan ini sebagai yang memberikan bunga atau yang tidak memberikan bunga. Nah, catatan berbunga ini memiliki tingkat bunga tertentu. Jadi, catatan tanpa bunga atau yang biasa kita kenal dengan non-interest bearing, ini memasukkan bunga sebagai bagian dari nilai nominalnya. Nah, wesel tagih dianggap cukup liquid meskipun berjangka panjang. Kenapa? Karena perusahaan ini dapat dengan mudah mengonversinya menjadi uang tunai atau cash. Meskipun mereka ini mungkin membayar biaya untuk melakukannya. Nah, perusahaan sering menerima wesel tagih dari pelanggan yang perlu memperpanjang periode pembayaran utang yang belum dibayar. Atau mereka ini memerlukan wesel dari pelanggan beresiko tinggi atau pelanggan baru. Selain itu, perusahaan ini juga sering menggunakan wesel dalam pinjaman kepada karyawan dan anak perusahaan dan dalam penjualan properti di pabrik dan peralatan. Jadi dalam beberapa industri, misalnya kayak industri perahu rekreasi dan olahraga, jadi wesel ini tuh dia ngedukung semua penjualan kredit. Nah, tapi sebagian besar dari wesel ini berasal dari transaksi pinjaman, yang mana masalah dasar dalam akuntansi ini untuk wesel tagih ini sama dengan masalah untuk piutang usaha pengakuan, penilaian, dan penghentian pengakuan. Oke, selanjutnya itu ada not reserved for property, goods, or service. Nah, jadi jenis instrumen keuangan yang digunakan dalam transaksi bisnis ini, istilahnya ini merujuk pada janji tertulis atau surat perjanjian, di mana pihak yang menerima barang, properti, ataupun jasa setuju untuk membayar sejumlah uang pada masa yang mendatang. Nah, biasanya berbentuk promissory note atau surat utang lainnya. Next. Next. Lalu ada ketika sebuah catatan diterima dengan secara yang wajar, tingkat bunga yang ditetapkan yang dianggap yang wajar itu adalah yang pertama tidak adanya tingkat bunga yang disebutkan. Lalu yang kedua, tingkat bunga ditetapkan tidak wajar. Yang ketiga adalah nilai nominal surat utang tersebut berbeda secara material dari harga penjualan tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa ataupun nilai wajar instrumen utang saat ini. Next. Nah, sebagai contohnya itu adalah Oasis Development Co. Itu menjual sebidang tanah sudut kepada Rusty Pelikan sebagai lokasi restoran. Dan sebagai gantinya, Oasis ini menerima wesel berjangka 5 tahun dengan nilai jatuh tempo sebesar 35.247 dolar dan tidak ada suku bunga yang ditetapkan. Tanah tersebut awalnya berharga 14.000 dolar bagi Oasis, dan pada penjualan tanah tersebut memiliki nilai wajar sebesar 20.000 dolar dengan kriteria yang di atas. Oasis juga menggunakan nilai wajar tanah tersebut 20 dolar sebagai nilai sekarang dari website tersebut. Nah, makanya catatan piutangnya itu ada 20.000 di di debit dan yang tanah 14.000 di kredit, lalu yang keuntungan dari penjualan tanahnya itu tinggal dikurangi 20.000 dikurang 14.000 ya, ya itu 6.000 per orang.
Next. Lalu ada pilihan suku bunga. Jadi dalam transaksi si wesel ini, faktor lain yang terlibat dalam pertukaran seperti misalnya nilai wajar properti, barang, ataupun jasa, itu menentukan suku bunga efektif atau real. Namun, jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar, dan jika wesel tidak memiliki pasar yang siap, jadi menentukan nilai sekarang dari wesel akan menjadi lebih sulit. Lalu untuk memperkirakan nilai sekarang dari wesel itu, dalam keadaan yang seperti itu, perusahaan harus juga memperkirakan suku bunga yang berlaku yang mungkin aja berbeda dari suku bunga yang sudah ditetapkan. Nah, proses perkiraan suku bunga ini juga disebut tuduhan atau tingkat bunga yang dihasilkan disebut suku bunga tersirat. Suku bunga yang berlaku itu untuk instrumen yang serupa dari penerbit dengan peringkat kredit yang serupa juga. Nah, itu dapat mempengaruhi pilihan suku bunga. Lalu perjanjian restriktif, agunan, jadwal pembayaran, dan suku bunga yang utama itu berlaku juga mempengaruhi pilihan. Jadi perusahaan menentukan suku bunga tersirat saat menerima surat utang. Perusahaan mengabaikan perubahan suku bunga yang berlaku untuk selanjutnya. Next. Lalu selanjutnya itu ada penilaian piutang wesel. Jadi seperti piutang usaha, perusahaan itu mencatat dan melaporkan wesel tagih jangka pendek pada nilai tunai yang dapat direalisasikan, yaitu pada nilai nominal dikurangi semua pengisihan yang diperlukan. Akun pengisian wesel tagih utama itu adalah pengisian piutang ragu-ragu. Jadi perhitungan dan estimasi yang terlibat dalam menilai wesel tagih jangka pendek dan dalam mencatat beban piutang tak tertagih dan pengisian terkait persis paralel dengan piutang dagang. Jadi perusahaan juga memperkirakan jumlah piutang yang tidak tertagih melalui analisis piutang. Next. Selanjutnya itu ada penghentian pengakuan piutang. Jadi pada titik di manakah piutang tidak lagi dimasukkan sebagai aset perusahaan, misalnya itu seperti Unilever yang tidak diakui lagi, di mana situasi terjadi ketika piutang tidak lagi yang memiliki nilai, yaitu hak kontraktual atas arus kas piutang yang tidak ada lagi. Misalnya itu jika Unilever memiliki piutang dari pelanggan yang menyatakan bangkrut, nilai piutang ini telah kadaluarsa. Dan demikian pula ketika Unilever menagih piutang saat jatuh tempo, ia sudah menghapus piutang ini dari pembukuannya. Dalam kedua kasus tersebut, Unilever tidak lagi memiliki hak kontraktual atas piutang ini. Akibatnya, piutang tersebut tidak lagi diakui. Next. Dan situasi yang kedua itu sering terjadi jika Unilever mengalihkan atau menjual piutang ke perusahaan lain. Dengan demikian mengalihkan resiko dan manfaat kepemilikan kepada perusahaan lain tersebut. Dan sebagai contoh, jika Garcia Company menjual piutangnya kepada Holt dan mengalihkan semua resiko dan manfaat kepemilikannya kepada Holt, piutang tersebut tidak lagi dapat diakui. Meskipun pedoman ini mudah dipahami, terkadang sulit untuk menilai apakah sebagian atau semua risiko dan manfaat kepemilikan dialihkan. Dan pembahasan berikutnya menyoroti isu-isu utama yang terkait dengan pengalihan piutang. Nah, di sini ada pengalihan piutang. Jadi ada berbagai alasan untuk pengalihan piutang kepada pihak lain. Jadi misalnya itu untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang, perusahaan juga dapat mengalihkan piutang kepada perusahaan lain untuk mendapatkan uang tunai. Selain itu, untuk alasan persaingan, menyediakan pembiayaan penjualan bagi pelanggan yang pada dasarnya wajib di banyak industri. Dalam penjualan barang tahan lama, seperti mobil, truk, peralatan industri dan pertanian, komputer, dan peralatan, sebagian juga besar penjualan dilakukan berdasarkan kontrol angsuran. Banyak juga perusahaan besar dalam industri ini telah mendirikan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki yang mengkhususkan diri dalam pembiayaan piutang tersebut. Lalu yang kedua itu, si pemegang dapat menjual piutang itu
karena uang yang terbatas dan akses ke kredit normal tidak tersedia atau terlalu mahal. Jadi selain itu, perusahaan juga dapat menjual piutangnya, alih-alih misalnya kayak meminjam untuk menghindari pelanggaran perjanjian pinjaman yang ada. Dan yang terakhir itu, penagihan dan penagihan piutang seringkali memakan waktu dan biaya yang mahal. Misalnya perusahaan kartu kredit seperti Mastercard dan Visa dan American Express yang mengambil alih proses penagihan dan memberikan uang tunai segera kepada pedagang. Lalu sebaliknya, beberapa pembeli piutang membelinya untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak kepemilikan yang diberikan kepada pembeli aset dibandingkan dengan hak yang lebih rendah yang diberikan kepada kreditur beragunan. Selain itu, bank juga dan lembaga peminjam lainnya mungkin perlu membeli piutang karena batasan peminjaman yang sah. Itu artinya mereka tidak dapat memberikan pinjaman tambahan, tetapi mereka dapat membeli piutang dan mengenakan biaya untuk layanan yang ini. Next. Lalu ada penagihan piutang kepada pihak ketiga secara tunai terjadi dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama itu adalah penjualan piutang. Itu biasanya tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat tagihan adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Lalu yang tagihan ini itu tidak disertai dengan surat perjanjian yang formal. Jadi faktornya perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari bisnis dengan biaya yang tertentu dan kemudian mengumpulkan kiriman uang langsung dari pelanggan piutang secara tradisional dikaitkan dengan tekstil, industri pakaian, alas kaki, furniture, dan perabotan rumah tangga. Lalu yang kedua itu adalah pinjaman yang dijamin. Jadi pinjaman yang dijamin ini biasanya memiliki ciri-ciri suku bunga pinjaman biasanya lebih rendah daripada pinjaman yang tidak dijamin. Pembayaran pinjaman biasanya memakan waktu lebih lama karena pemberi pinjaman harus melakukan peninjauan aset yang diberikan. Dan ketika membeli piutang, pembeli umumnya menanggung resiko penagihan dan menanggung kerugian kredit apapun. Penjualan jenis yang ini itu sering disebut sebagai penjualan tanpa jaminan atau tanpa jalan keluar terhadap kerugian kredit. Lalu pengalihan piutang dalam kasus ini adalah penjualan langsung piutang, baik dalam bentuk penagihan hak milik maupun substansi atau pengalihan resiko dan imbalan. Seperti dalam misalnya penjualan aset apapun, penjual mendebit kas untuk hasil penjualan dan mengkredit piutang usaha untuk nilai nominal piutang. Penjual mengakui selisihnya ataupun dikurangi dengan ketentuan apapun untuk penyesuaian yang mungkin seperti diskon, retur, potongan, dan lain sebagainya. Dan sebagai kerugian atas penjualan piutang, penjual menggunakan akun due from factor atau dilaporkan sebagai piutang untuk memperhitungkan hasil penjualan yang ditahan oleh faktor untuk menutupi kemungkinan diskon penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Next. Lalu ada sebagai contoh, Crash Tekstil memfaktorkan piutang usaha sebesar 500 euro dengan komersial faktor tidak bergaransi atau tanpa jalan keluar. Crash Tekstil mentransfer catatan piutang ke commercial factors yang akan menerima penagihan. Jadi si commercial factors ini menilai biaya keuangan sebesar 3% dari jumlah piutang dan menahan jumlah yang sama dengan 5% dari piutang. Cash Tekstil dan Commercial Factors membuat jurnal entry untuk piutang yang ditransfer tanpa jaminan. Nah, jadi yang cash-nya itu 460 di debit, lalu yang do from factor-nya itu 25.000 di debit juga, itu dari 5% dikali 500.000, lalu loss on sale-nya itu 15.000 dari 3% dikali 500.000. Nah, begitu juga yang di commercial factors, tapi dia ada si account receivable itu 500 di debit dan due to customer itu 25.000 di kredit, lalu interest revenue-nya ada 15.000 di kredit dan cash-nya 460.000 di kredit. Oke, next. Lalu pinjaman dengan jaminan. Jadi perusahaan sering menggunakan piutang sebagai agunan dalam transaksi peminjaman.
Faktanya, kreditor seringkali mengharuskan debitur untuk menunjukkan atau menjaminkan 14 piutang sebagai jaminan pinjaman. Jika pinjaman tidak dapat dibayar tepat waktu, kreditor dapat mengubah agunan menjadi uang tunai, yaitu menagih piutang. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Maret 2019, Mengmers menyediakan 700.000 dari piutang usahanya kepada Sinobank sebagai agunan untuk Wesel 500.000. Mengmils terus menagih piutang usaha dan debitur rekening tidak diberitahu tentang pengaturan tersebut. Jadi Sinobank menilai biaya keuangan sebesar 1% dari piutang usaha dan bunga atas Wesel sebesar 12%. Mengmils melakukan pembayaran bulanan ke bank untuk semua uang tunai yang ditagihnya atas atas dasar piutang. Lalu di sini ada jurnalnya, yaitu si Magnus cashnya itu ada 493.000 di debit dan interest expense 7.000 di debit, lalu notes payable 500.000 di kredit. Lalu yang Sinobank itu notes receivable-nya 500.000 di debit, interest revenue-nya itu 7.000 di kredit, itu dari 700.000 dikali 0,01, lalu yang cash-nya itu 493.000 di kredit. Lalu yang collection in March-nya itu cash-nya 434.000 di debit, sales discount-nya itu 6.000 di debit juga, lalu sales returns and allowance-nya itu 14.000 di debit. Lalu account receivable-nya itu 454.000 di kredit, itu dari 440.000 ditambah 14.000. Lalu selanjutnya itu ada yang di April tanggal 1 2014, itu interest expense-nya 5.000 di debit, notes payable-nya 434.000 di debit, lalu cash-nya juga 439.000 di kredit. Selanjutnya yang cash-nya yang di sebelahnya yang sini yang Sinobank itu cash-nya 439.000 di debit, interest revenue-nya itu 5.000 di kredit, itu dari 500.000 dikali 0,12 dikali 1/12 dari 1 April. Jadi untuk notes receivable-nya itu ada 434.000 di kredit. Oke, next. Nah, yang untuk collection balance-nya itu ada cash 244.000 di debit, lalu ada allowance for doubtful accounts itu 2.000 di debit juga, lalu account receivable ada 246.000. Untuk yang si Anobank-nya itu no entry. Lalu ada si remitted the balance due of 66.000 on the note plus interest on 1 Mei 2019. Ada interest expense 660 di debit, notes payable-nya 66.000 di debit juga, lalu cash-nya 66.660. Lalu untuk yang Sinobank-nya cash-nya 66.660, si interest revenue-nya 660, dan si notes payable-nya 66.000. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang usaha dan wesel tagih. Penentuan nilai piutang. Perusahaan mencatat piutang pada nilai tunai yang dapat direalisasikan. Jika suku bunga wesel sama dengan suku bunga pasar, wesel dijual pada nilai nominalnya. Bila suku bunga yang tertera berbeda dari suku bunga pasar, piutang dicatat setelah dikurangi diskonto atau premi. Di sini saya akan menjelaskan dulu definisi dan pengakuan piutang. Piutang usaha adalah klaim perusahaan atas uang yang harus dibayar oleh pelanggan setelah penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha biasanya dicatat pada nilai tunai yang diharapkan dapat direalisasikan. Bila bunga yang tertera pada wesel berbunga
sesuai dengan suku bunga efektif pasar. Wesel dicatat pada nilai nominalnya. Jika suku bunga berbeda, maka perusahaan mencatatnya dengan diskonto atau premi. Nah, di sini ada pengalihan piutang. Pengalihan piutang itu dengan penjualan piutang atau faktorisasi. Perusahaan menjual piutang ke perusahaan pembiayaan atau bank yang kemudian menagih pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya ada pinjaman dengan agunan. Piutang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Dalam beberapa kasus, perusahaan masih terlibat dalam pengelolaan piutang setelah pengalihan. Pelaporan piutang, perusahaan harus melaporkan piutang dengan akun penilaian yang sesuai dan mengklasifikasikannya sebagai lancar atau tidak lancar. Resiko kredit yang melekat pada piutang harus diungkapkan. Nah, piutang juga itu terbagi menjadi dua, piutang jangka panjang dan piutang jangka pendek. Piutang jangka pendek dilaporkan pada nilai tunai yang dapat direalisasikan, sedangkan piutang jangka panjang dicatat dengan diskonto atas nilai tunainya. Next. Di sini ada pengendalian kas. Penggunaan rekening bank yaitu memvariasikan jumlah dan lokasi bank serta jenis rekening. Di sini juga ada sistem kas kecil impres, yaitu digunakan untuk mengontrol pengeluaran kecil yang tidak kritis jika dilakukan melalui. Selanjutnya ada perlindungan fisik saldo kas, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas harus dijaga agar jumlah uang tunai di kantor seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank, yaitu bank memastikan bahwa saldo kas di pembukuan sesuai dengan saldo kas di bank. Next. Nah, di sini ada beberapa situasi. Sebagai contohnya, Selamar memfaktorkan piutang sebesar 50.000 yen kepada Ijiri Finance dengan biaya 11%. Piutang tertentu sebesar 80.000 yen dijaminkan kepada Chen Financial untuk mendapatkan pinjaman sebesar 75.000 yen dengan biaya 9%. Nah, di sini kita diminta untuk mencatat transaksi termasuk pengakuan beban bunga dan kerugian atas penjualan piutang. Bisa kita lihat di samping ada neraca saldonya dari Selamar Limit. Nah, di sini tuh di debitnya ada piutang usaha, di kreditnya ada jumlahnya yaitu 338.000 yen. Terus di sini ada penyisihan piutang ragu-ragunya sebesar 4.240.000 yen. Penjualan bersihnya 860.000 yen. Next. Nah, di sini ada teknik kontrol kas. Sebagai contohnya tabel kas kecil. Jadi, jenis pengeluarannya ada biaya pengiriman barang yang jumlahnya sebesar 60.000.
Selanjutnya ada biaya pembelian perlengkapan yang jumlahnya 25.000. Ada biaya uang muka karyawan yang jumlahnya 17.000 dan biaya lain-lainnya sebesar 36.000, yaitu kalau di total menjadi 138.000. Ada sistem kas kecil setelah pengeluaran dilakukan, perusahaan harus mengganti saldo kas kecil hingga jumlah awalnya. Next. Nah, di sini ada pertanyaan teori. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan saldo kompensasi dan bagaimana pelaporannya? Saldo kompensasi adalah sisa kerugian fiskal dari tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak terutang di masa mendatang. Di Indonesia, kerugian fiskal ini bisa dikompensasikan selama 5 tahun. Laporannya dilakukan melalui SPT pajak tahunan atau surat pemberitahuan pajak tahunan dan digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak di tahun berikutnya. Pertanyaan kedua yaitu perbedaan antara metode langsung dan metode penyisihan dalam mengelola piutang tak tertagih. Metode langsung mencatat piutang tak tertagih hanya saat piutang tersebut benar-benar tidak bisa ditagih. Metode penyisihan mencatat perkiraan piutang tak tertagih di awal, sebelum piutang tersebut dianggap tidak tertagih, sehingga lebih sesuai dengan prinsip akuntansi yang mencocokkan pendapatan dan beban dalam periode yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada nomor 3, pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa perusahaan memberikan diskon dagang dan metode apa yang paling tepat untuk mencatat diskon tersebut? Perusahaan memberikan diskon dagang untuk mendorong pelanggan membayar lebih cepat atau untuk meningkatkan volume penjualan. Diskon ini juga membantu mempercepat arus kas perusahaan dan mengurangi resiko piutang tak tertagih. Nah, untuk pencatatannya, metode pencatatan yang paling tepat adalah dengan menggunakan metode bruto atau metode net. Metode bruto itu adalah diskon dicatat hanya jika pelanggan membayar dalam periode diskon. Jika tidak, piutang tetap dicatat pada jumlah penuh. Selanjutnya, ada metode neto. Metode neto itu adalah piutang dicatat sejak awal dengan asumsi pelanggan akan mengambil diskon. Jika pelanggan tidak memanfaatkan diskon, selisihnya dicatat sebagai pendapatan lain. Metode neto lebih mencerminkan arus kas yang diharapkan, sementara metode bruto lebih umum digunakan karena lebih mudah diterapkan. Next. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu kasus Bernstein Company. Perusahaan klien yang bangkrut secara tiba-tiba menyebabkan penghapusan piutang yang signifikan. Hal ini berdampak pada piutang tak tertagih perusahaan dan memerlukan penyesuaian penyisihan piutang ragu-ragu. Next.
Di sini ada analisis perputaran piutang. Kalian juga diminta untuk menghitung dan menganalisis rasio perputaran piutang sebagai indikator likuiditas perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan piutang rata-rata selama periode tertentu. Nah, di sini ada cara perhitungan rasio perputaran piutang, yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi piutang rata-rata. Next. Nah, di sini ada beberapa tata cara untuk penyajian piutang. Yang pertama, pisahkan dan laporkan jumlah bawaan dari berbagai kategori piutang. Yang kedua, tunjukkan piutang. Yang ketiga, imbangi akun penilaian piutang yang mengalami penurunan nilai secara tepat. Yang keempat, ungkapkan nilai wajar piutang. Yang kelima, mengungkapkan informasi untuk menilai resiko kredit. Next. Nah, berikutnya siapkan jadwal untuk menunjukkan dampak laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai hasil dari fakta-fakta di atas. Kas kecil rekonsiliasi bank, Bill Jovi sedang meninjau akuntansi kas untuk Nettleman PLC, sebuah layanan pos lokal. Tinjauan Jovi akan fokuskan pada akun kas kecil dan rekonsiliasi bank untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019. Ia telah mengumpulkan informasi berikut ini. Pembukuan Nettleman untuk tugas ini. Dana kas kecil didirikan pada tanggal 10 Mei 2019 sejumlah 250 euro. Nah, yang kedua, pengeluaran dari dana tersebut oleh kustodian per 31 Mei 2019 dibuktikan dengan tanda terima yang disetujui untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama ada biaya ongkos kirim sebesar 33.000. Ada label surat dan perlengkapan lainnya 65.000. Ada surat utang dari karyawan sebesar 30.000. Ada biaya pengiriman sebesar 57.45. Ada iklan surat kabar 22,80 dan ada biaya lain-lainnya sebesar 15,35. Pada tanggal 31 Mei 2019, dana kas kecil diisi kembali dan ditingkatkan menjadi 300 euro. Mata uang dan koin dalam dana tersebut pada saat itu berjumlah 26,10 euro. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Kayla yang lebih detail. Oke, selanjutnya ini kita cari dulu pengertian mengenai kas kecil atau petty cash. Kas kecil atau petty cash itu merupakan rekening yang terpisah dikelola oleh badan usaha untuk mendanai pengeluaran sehari-hari. Usaha dalam jumlah kecil seperti makanan ringan, ongkos kirim, dan alat tulis
dikenal sebagai kas kecil. Nah, di sini ada rekonisasi bank keseimbangan di 1 Mei 2019 dengan keseimbangannya 130 juta. Deposito ditanda terima dari 28 euro. Terus di sini ada catatan pembayaran langsung dari pelanggan. Bunganya itu ada 30 euro, ditanda terima sebesar 930. Lalu di cek yang dicairkan selama bulan Mei itu ada di pencairan sebesar 31.150.000. Lalu selanjutnya ada biaya layanan bank, di pencairan ada 27. Terus keseimbangan pada 31 Mei 2019 itu ada di keseimbangan sebesar 6.522 orang. Di sini ada rekening kas not Leman, keseimbangannya pada 1 Mei 2019 sebesar 130 juta. Setoran selama Mei 2019 ada 31.000 dan cek yang ditulis pada bulan Mei 2019 minus 31.835. Setoran yang sedang dalam perjalanan ditetapkan sebesar 3.000 euro dan cek yang beredar pada tanggal 31 Mei berjumlah total 850 euro. Uang tunai tersedia selain uang tunai kecil pada tanggal 31 Mei 2019 adalah 246 euro. Instruksinya di sini kita disuruh mencari jurnal entry untuk mencatat transaksi yang terkait dengan dana kas kecil untuk bulan Mei. Yang kedua, siapkan rekonisasi bank tertanggal pada 31 Mei 2019 dengan saldo kas yang benar dan siapkan jurnal entry yang diperlukan untuk membuat pembukaan benar dan lengkap. Yang ketiga, ada berapa jumlah kas yang harus dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Mei 2019. Next. Sebelum kita cari menggunakan petty cash, kita yang seperti saya bilang tadi, kita harus tahu pengertian kas kecil itu ada apa. Nah, di sini pada 10 Mei 2019 di bagian akun itu ada petty cash sebesar 250.000 dan cash di kredit sebesar 250 US dollar. Terus tadi akun-akun yang ada di soal kayak biaya ongkos kirim itu kita masukkan di debit. Di sini ada postage expense sebesar 33. Terus ada di sini mailing labels and other supplies itu label surat dan perlengkapan barang sebesar 65. Terus di sini ada EOU from employees itu surat utang dari karyawan sebesar 30. Terus di sini ada shipping charges atau biaya pengiriman sebesar 57.45. Lalu ada newspaper advertising itu iklan surat kabar sebesar 22.80. Terus ada miscellaneous expense atau biaya lain-lain sebesar 15.35. Nah, ini semua dijumlahin lalu ditaruh di kredit cash sebesar 223.60. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 2019 itu ada petty cash di debit sebesar 50 dan cash di kredit 50. Terus yang kedua itu ada yang B ada laporan rekonisasi bank, balance as per bank. Jadi ini kita dari keseimbangan tanggal 1 Mei kita taruh di balance as per bank sebesar 6.522. Lalu di sini ada cash in hand itu ada 246 dari uang tunai yang tersedia di tanggal 31 Mei 2019. Selanjutnya ada deposit in transit sebesar 3.246 itu dari setoran yang ditetapkan ditambah dengan uang tunai yang tersedia. Habis itu di sini ada less outstanding checks itu dari cek yang beredar di bulan Mei sebesar 850.000. Lalu kita jumlahin nih balance as per bank sama cash in hand sama deposit in transit
dapatnya itu sebesar 9.768. Lalu habis itu karena ini dikurang, kita kurang jadi 907.768 dikurang sama 850 itu hasilnya 8.918. Lalu di sini ada balance as per book ini 8.850 US dollar ditambah 31.000 ditambah 31.836. Ini dari soal yang rekening kas not lemon. Habis itu di sini ditambah dengan jumlah 8.015. Habis itu di sini ada not receivable 930 itu dari catatan pembayaran langsung dari pelanggan. Jadi ditaruh di sini 930. Habis itu ada bank charger sebesar minus 27 itu dari biaya layanan bank. Nah, terus ini kita semuanya kita tambah hasilnya jadi 8.918. Nah, kalau dua ini balance, tandanya hitungan kita benar. Next. Di sini ada jurnal yang akan kita pakai pada tanggal 31 Mei 2019. Akunnya ada cash di debit sebesar 930. Itu kita ngambilnya dari soal yang bank share. Habis itu di sini ada notes receivable di kredit 900 dan interest revenue 30. Itu karena kenapa kita ada interest revenue karena itu ada bunganya. Terus pada 31 Mei 2019 itu dari soal juga biaya layanan bank dimasukin ke debit bank charge sebesar 27 dan cash di kredit sebesar 27. Ini ada kas yang harus dilaporkan. Ini kita tinggal masukin aja yang tadi correct cash balance 8.918 dengan petty cash sebesar 300. Kenapa 300? Karena di soalnya juga dana yang diisi kembali dan ditingkatkan menjadi 300 kita masukin di sini. Habis itu ini kita jumlah hasilnya 9.218 itu hasil dari cash balance report on the balance. Selanjutnya next. Soal selanjutnya, Sims memiliki signifikansi jumlah piutang dagang. Sims menggunakan metode penyisihan untuk memperkirakan piutang tertagih, bukan metode penghapusan langsung. Selama tahun tersebut, beberapa akun tertentu dihapuskan karena tidak dapat ditagih, dan beberapa akun sebelumnya dihapus karena tidak dapat ditagih, berhasil ditagih. Nah, pertanyaannya, apa kekurangan metode penghapusan langsung? Yang kedua, jelaskan metode penyisihan yang digunakan untuk memperkirakan piutang tertagih dan justifikasi teoritis untuk penggunaannya. Yang ketiga, bagaimana Sims seharusnya memperhitungkan penagihan akun-akun tertentu yang sebelumnya dihapuskan sebagai akun yang tidak dapat ditagih. Next. Berikut adalah metode penghapusan piutang tertagih dan langkah-langkah yang harus diambil oleh Sims. Di sini pertama itu ada kekurangan metode penghapusan langsung itu pertama ada masalah waktu. Metode ini mencatat piutang tak tertagih saat dianggap tidak dapat ditagih yang bisa tidak sesuai dengan periode di mana penjualan terjadi. Hal ini dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan. Terus, ini juga dapat mengganggu laporan keuangan. Kedua, ada pelanggaran prinsip pencocokan. Metode ini melanggar
prinsip pencocokan karena tidak mencocokkan beban piutang tak tertagih dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama, mengakibatkan distribusi tidak berhasil juga. Yang ketiga, dampak laporan keuangan. Metode ini dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan dalam laba. Karena ini, penghapusan dapat terjadi di periode yang berbeda dari saat pendapatan diakui. Yang keempat, ada valuasi aset yang tidak akurat. Piutang dagang dapat neraca memberikan gambaran yang menyesatkan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya, next. Ini metode penyisihan untuk memperkirakan piutang tak tertagih. Justifikasi teoritisnya, satu prinsip pencocokan. Metode ini memungkinkan pencocokan beban piutang tak tertagih dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan. Kedua, ada valuasi aset yang realistis. Ini memperkirakan piutang tak tertagih, mencerminkan pandangan yang lebih realistis tentang piutang dagang neraca sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Yang ke C itu memperhitungkan penagihan akun yang sebelumnya dihapus. Pertama itu mengembalikan akun. Lakukan pembalikan penghapusan dengan mendebit akun piutang dan mengkredit penyisihan untuk piutang tak tertagih. Untuk jumlah yang berhasil ditagih itu di debit ada akun piutang, lalu di kreditnya nanti ditaruh penyisihan untuk piutang tak tertagih. Yang kedua, mencatat penerimaan kas dengan mendebit kas dan mengkredit. Maka ada cash, di kreditnya ada akun piutang. Sekian pemaparan materi yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.